Ku
bertolong. Tetapi pastinya yang Tuhan mau yang terbaik buat kita, amin. Yang Tuhan mau pasti yang terbaik. Tuhan tahu apa yang kita mau, Tuhan nggak tahu. Gitu. Mau itu nggak baik, mau pula yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, setiap kita yang masih ada di dunia ini tidak lepas yang namanya persoalan perkumpulan, yang mau kecil, mau tua, yang muda, mau tua, yang mau kaya, mau miskin, apalagi yang muda, mau tua, semua pasti bertemu dengan namanya perkumpulan. Semua pasti mengalami perkumpulan hidup yang ada, ya. Tidak lepas dari kekurangan hidup, dari kekurangan baik jasmani maupun rohani. Kabar bahagia buat kita, seperti kabar bahagia kepada orang yang sakit tadi, kabar bahagia buat kita. Yesus secara khusus memperhatikan dua kali baju dengan, amin. Bapak Ibu, jadi kalau kita hari ini punya pergumulan, mau kita, percayalah Tuhan sudah ingin khusus memperhatikan kita. Diperhatikanlah oleh Tuhan. Kami sering kali orang berkata, Tuhan kok meninggalkan aku, ya Tuhan kok tak nolong aku, Tuhan kok membiarkan aku. Tuhan masih seperti itu. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita mengalami, Tuhan secara khusus memperhatikan kita. Seperti Tuhan memperhatikan orang yang sakit yang 38 tahun. Secara khusus memperhatikannya. Jadi memperhatikan kita. Dan Tuhan menawarkan pertolongan kepada kita. Maukah rumah tanggamu diberkati Tuhan? Maukah kamu sembuh dari sakit penyakitmu? Maukah rohanimu dipulihkan? Maukah sakitmu disembuhkan? Tuhan sudah menawarkan pertolongan kepada kita. Tinggal kembali lagi pada pilihan kita, mau sembuh atau tidak, ya, mau pulih atau tidak, ya. Itu tadi anehnya, ya, anehnya biasanya orang sudah sakit ditawarkan pertolongan tapi tidak respon. Anehnya seperti itu. Sudah mungkin juga sudah ada ditawarin banyak orang yang tak respon. Bapak Ibu, ini juga pertanyaannya sama seperti Tuhan bertanya kepada Petrus yang mana. Jadi orang sudah sakit ditanya mau atau sembuh, dia sakit. Petrus juga demikian, Petrus menangis. Petrus, apakah mau mengasihi? Kenapa Tuhan sampai tanya 3 kali kepada Petrus? Karena Tuhan tahu siapa Petrus. Dia pernah menyangka Tuhan. Itu kan semuanya dikasih oleh Tuhan. Bukan yang tidak penuh. Ketika Tuhan tawarkan, Tuhan tahu apa dari tahu. Oh Tuhan itu secara khusus memperhatikan kita. Tahu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih, kalau hari ini kita mengalami sakit jasmani, kita harus tahu kemana kita pergi. Kalau kita mengalami sakit, kita harus tahu kemana kita pergi. Ya, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau manusia jika ada mengalami masalah berjuang, akan cari tempat yang dianggap menjauh. Ya, seperti itu. Sampai akan pergi, sampai Dewangi mungkin sampai Dewangi ingat atau apa pergi ke dukun kalau sakit. Ketika kita sakit rohani kita akan bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran. Nah, Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan belum akan sembuhkan seperti Tuhan bertanya sebentar. Bapak Ibu semua dikasih masalah yang kita cari waktu di pinggir kolam yang ada, ya, misalnya di pinggir kolamnya. Ketika orang sakit semua berkumpul di sana. Masalahnya ini sumber masalahnya ada di situ, Bapak Ibu. Ya, dan di seram itu terbanyak sejumlah orang besar sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, lumpuh, yang menantikan goncangan air. Masalahnya ini terjadi ketika ada di pinggir kolam, ketika orang-orang sakit pada ngumpul. Bapak Ibu, kemarin hari Jumat aku menghubungi orang sakit.
Itu ya, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita sakit, ya harus tahu kemana kita harus pergi. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, nah di sana katakan. Jadi, ya karena lingkungan, karena karakternya sudah buruk, lingkungannya buruk, tidak mudah bagi Tuhan, ya. Dan tidak mudah bagi orang itu berubah. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolong itu.
mereka memiliki kebiasaan hidup yang lama. Kehidupan yang lama masih dipakai. Ada banyak orang yang tidak bisa berubah karena apa? Fokus pada dirinya sendiri, mengasihi diri sendiri. Ada banyak orang yang tidak bisa berubah karena apa? Takut kepada lingkungan. Kalau aku berubah, tinggal bocor-bocorku. Ada banyak orang yang tidak mau berubah karena apa? Enak dengan kebiasaan yang kita baik. Terlalu enak, terlalu nyaman dengan dunia. Inilah kebiasaan orang yang tidak mau berubah. Jadi Bapak Ibu ya, jadi penyebabnya menuntut orang lain, membela diri, menandakan bahwa emosi orang tersebut, menandakan bahwa emosi fisik orang tersebut ini tidak sehat. Makanya Tuhan memberikan kita tawaran, maukah kau sehat? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau mengalami pemulihan? Maukah engkau mengalami kesembuhan yang ada? Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah apa di sana? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus katakan lagi, orang ini, orang yang sakit 38 tahun, Tuhan Yesus katakan lagi, yang walaupun dia menyalahkan orang lain, dia membela dirinya, yang ngomel-ngomel keadaan dan firman, Tuhan Yesus katakan lagi, jangan ngabur. Tuhan Yesus gak banyak ngomong dengan mereka, gak banyak ngomong, langsung Tuhan cuma ngomong, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tuhan gak banyak ngomong. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan kan, jadi hari ini ketika kita masih mengandalkan ritual seperti orang tadi, ritual adatnya, kita masih mengandalkan dunia dan kekuatan dunia yang ada. Tuhan Yesus apa? Yang terkadang apa? Terus mau sembuh dari kita, kamu angkat tilammu dan berjalan.
Iya, aku memang punya kelemahan itu. Itu tidak berbicara apa? Ini perintah tegas dari dengan kita. Ya. Walaupun mungkin hari ini aku bawa masalah dari Tuhan, tapi aku bilang kalau aku bersalah, aku percaya Tuhan pasti tolong. Seperti orang ini, dia mengalami kesembuhan yang sempurna. Amin. Karena yang mengalami itu kalau berdekatan masalah itu, ya sesuai dengan
keluar. Ketika orang kita jauh daripada Tuhan, berapa yang masuk? Berapa? Kita belajar firman Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu, ingatkan kepada kalau sudah berdoa, ya jangan berdoa besar lagi. Supaya kita semakin amin. Inilah yang mengingatkan kita apa yang sudah diberikan kepada kita, apa yang sudah diberikan kepada kita dengan respon pada dengan kali dulu. Pilihannya tergantung pada dengan kali mau dia atau kita, mau makin atau kita, itu tergantung pilihan Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mencintai cinta Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu mengaku mencintai Tuhan? Ketika Bapak Ibu berdosa kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu apa yang Tuhan berikan, pernahkah Bapak Ibu mengaku mencintai Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu mengagumi cara Tuhan menolong Bapak Ibu? Berkali-kali Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Bahkan ketika bibir terendah kita, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Karena Tuhan punya kuasa yang terbatas. Amin. Kasih Tuhan yang terbatas. Ini yang terbatas Tuhan sampaikan kepada kita sekalian. Dan Tuhan berfirman keluar kepada kita. Kau yang lemah, kau yang tidak berdaya, kau yang putus asa, kau yang tidak akan mengatakan, kau yang hari ini mengalami kecelakaan sakit. Hari ini Tuhan mengatakan kepada Tuhan membawa dalam kesembuhan yang sempurna. Puji nama Tuhan, Tuhan Tuhan. Tuhan memberi kuasa yang tidak terbatas. Kuasa manusia terbatas, kuasa apapun terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Sangat memulihkan keadaan, sangat menyembuhkan keadaan. Hari ini mata Tuhan khusus tertuju kepada kita, memperhatikan keadaan kita. Bersyukurlah untuk istimewa Tuhan. Ada satu sejenak. Firman Tuhan sudah terdengar hati. Haleluya. Maukah kau mengakui cintanya Tuhan? Maukah kau mengakui pertolongan Tuhan bahkan diri yang terendah Tuhan mau angkat engkau? Haleluya. Ku kagumi
Your
Kembali kepada